dikarenakan efek cuaca yang saat ini yang kurang bagus, kadang hujan, kadang panas, iya kan? Itu yang kita rasakan, yang banyak sekali orang yang terkena sakit, ya, nah ibu juga sakit, ya, karena dikarenakan panas. Apalagi kalau panas kalian suka minum es, akibatnya batuk atau mandel kalian berada atau tenggorokan kalian kumat. Ya, sebaik itu hari ini. Pelajaran dengan ibu biasa saja. Berhubung kita akan belajar mengenai keadaan cuaca, ya, keadaan cuaca yang terkadang cerah, terkadang tiba-tiba hujan, ya. Yang ada kemarin di sini hujan lebat, di perbatasan di Bamben itu masih gerimis halus, rupanya di SMP 2 lebat niat. Itu dinamakan sebagai hujan lokal. Beda. Ya, kalau dia cuaca, keadaan suhu rata-rata harian untuk daerah yang sempit, ya, akan berbeda dia dengan iklim. Kalau iklim ada suhu cuaca atau keadaan suhu rata-rata tahunan. Untuk daerah yang luas dengan jangka waktu yang lama, perubahan iklim itu bisa 1 dasawarsa atau 10 tahun. Nah, hari ini kita akan belajar mengapa terjadi perubahan iklim. Kemudian apa dampak perubahan iklim itu sendiri terhadap kehidupan ekonomi kita, ya kan? Ada nggak kira-kira menurut kalian ada nggak dampak perubahan iklim itu terhadap kehidupan kalian sehari-hari? Ada nggak? Ada tidak? Ayo, ada? Ada kan? Tentunya ada. Setiap perubahan itu pasti ada dampaknya bagi manusia, terutama bagi kegiatan ekonomi. Kalau hujan terus, cak mano dengan yang uang nak panen jagung, mak mano dengan uang yang nak panen panen padi mereka, iya kan? Iya, makanya hari ini kita akan belajar mengenai perubahan iklim. Nah, perubahan iklim. Nah, mari kita diskusi. Menurut kalian, bagaimana perubahan iklim itu mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari? Sangat mempengaruhi tidak? Sangat, ya, sangat mempengaruhi sekali. Sekarang kita lihat dulu video berikut ini. Tahukah kamu apakah itu perubahan iklim? Perubahan iklim secara sederhana diartikan sebagai perubahan signifikan dari unsur iklim. Di antara parameternya adalah suhu udara dan curah hujan dalam periode waktu dasawarsa hingga jutaan tahun. Perubahan iklim terjadi diawali dengan adanya pemanasan global, yaitu kondisi di mana terjadi peningkatan konsentrasi gas rumah kaca yang diantaranya terdiri dari karbon dioksida, metana, nitrogen, dan sebagainya, sehingga membuat konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer semakin meningkat. Peningkatan gas rumah kaca ini utamanya berasal dari proses industrialisasi, pembakaran bahan bakar fosil dari kendaraan bermotor,
deodoran, anti nyamuk, obat serangga, cat, pembersih perabotan, dan lain sebagainya. Di antara bukti perubahan iklim adalah kenaikan tinggi muka laut hingga wilayah pantai berkurang, meningkatnya suhu di beberapa daerah, meningkatnya kejadian hujan ekstrim dan menyebabkan banjir dan tanah longsor, meningkatnya penyebaran wabah penyakit, timbulnya berbagai hama penyakit tanaman, keringan yang panjang, mencairnya es di kutub, dan masih banyak lagi. Dampaknya sangat membahayakan, bukan? Supaya dampak perubahan iklim tidak terus terjadi, kita bisa melakukan tindakan pencegahan mulai dari diri sendiri. Pertama, mulailah beralih dari penggunaan kendaraan bermotor pribadi menjadi kendaraan umum, bersepeda, atau berjalan kaki. Kedua, kurangi penggunaan plastik. Bisa dimulai dari membawa tas belanja sendiri dan membawa botol minum sendiri. Tiga, menghemat penggunaan energi listrik di rumah. Misalnya dengan mematikan alat elektronik saat tidak digunakan. Keempat, hindari membakar sampah serta membuang sampah pada tempatnya dengan dipilah sesuai jenisnya. Kelima, kurangi pemakaian gas aerosol yang banyak terdapat di pengharum ruangan, deodoran, obat anti serangga, cat, pembersih perabotan, dan lain-lain. Keenam, mulailah menanam pohon di pekarangan atau lingkungan rumah. Kecil apapun usaha kita dalam membantu mengurangi penyebab perubahan iklim akan berdampak besar jika kita melakukannya secara terus-menerus dan bersama-sama. Yuk kita kurangi penyebab perubahan iklim. Bagaimana? Sampai di sini kalian mengerti apa itu dengan perubahan iklim? Sekarang coba kalian pikirkan, ya, coba kalian pikirkan di manakah akhir-akhir ini yang terjadi gagal panen ataupun banjir ataupun cuaca ekstrim. Coba kalian pikirkan dulu. Ada tidak akhir-akhir ini kalian membaca berita, mendengar berita adanya gagal panen atau juga banjir bandang atau cuaca ekstrim? Unjuk tangan. Unjuk tangan. Ayo. Ya, di Bali. Maksudnya, kalau punya HP itu nak, yang kalian kerjakan itu bukan yuk main game, bukan buka TikTok. Sekali-sekali dengar wacana atau berita. Ya, terakhir ini terjadi gempa. Bentar. Ayo, ya kan? Bali. Kemudian yang ini yang terjadi di Sumatera Selatan Rabu mulai banjir. Lampung banjir. Di mana lagi yang kalian dengar ke banjir? Dan yang cuaca ekstrim yang baru saja terjadi itu di sini. Hari apa itu? Hari Kamis, ya kan? Hari Kamis itu terjadi cuaca ekstrim di Batu Raja. Itu keluar pemberitaan dari BMKG bahwa Kamis Jumat Sabtu itu akan terjadi cuaca ekstrim di Sumatera Selatan, terutama daerah Oku. Nah ini cuaca ekstrim, banjir bandang itu semuanya diakibatkan adanya dari perubahan iklim tadi, iya kan? Iya ya. Iya. Nah, sekarang coba apa yang menyebabkan semuanya itu terjadi tadi? Aktivitas manusia.
menyebabkan terjadinya banjir bandang tadi, cuaca ekstrim tadi? Apa kunci yang ibu sebut yang pertama tadi? Kuncinya adanya perubahan iklim. Ayo dong dibaca. Kalian itu tuh bukan tontonan nyampe di situ ya, Jingo. Sekarang coba kalian tuliskan agak 3 baris di buku catatan kalian itu mengenai apa saja dampak dari perubahan cuaca ini tadi. Dampak dari perubahan cuaca. Nah, cari. Cari. Kalian tulis dulu. Nanti ibu akan memberikan satu dampak perubahan cuaca terhadap masyarakat, ekonomi masyarakat. Coba kalian cari dulu. Kalian cari dulu, baca dulu bukunya, atau kalian cari. Iyo. Cari dulu dampaknya, nanti sudah ada nggak kalian menemukan? Nah, ini salah satunya lagi. Baru Lactogro Pro dengan 0 gram sukrosa. Satu-satunya susu dengan Lactobacillus reuteri. Pemirsa, pada musim kemarau saat ini bukan hanya berdampak pada kebakaran hutan dan lahan, melainkan juga berimbas pada musibah kekeringan. Kekeringan yang terjadi saat ini turut mengancam produktivitas petani sayur di Kota Jambi. Cuaca yang panas, debit air, resapan maupun air tanah juga mengalami penurunan yang cukup signifikan. Seperti yang dirasakan oleh kelompok petani sayur Sidomakmur yang berada di RS 11 Jalan Sama Tahun Lama, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi.
kekeringan. Muhammad Kusol, seorang petani di kelompok tani Sidomakmur menuturkan, untuk komoditi tanaman sayuran didominasi mengandalkan air hujan, sehingga pada musim kemarau panjang saat ini, para petani mensiasati hal tersebut dengan menggunakan sisa air yang terdapat di sekitar lahan kebun. Rakyat kecil kelaparan, nyanyian kecil untuk sawah, nyanyian kecil untuk sawah, nyanyian kecil untuk sawah. Mas ini mungkin sudah beberapa bulan, gimana nih, apa yang dirasakan selaku petani sayur, Mas? Ya selaku petani ya sebelumnya ya apa sih, ya petani kan butuhan airnya tidak ada, yang apa butuhkan air hujan di sini kan gue udah bisa, jadi ya air dikit-dikit ada juga dikit-dikit tanam lah. Selain itu, dampak dari kemarau panjang membuat komoditi tanaman sayur mengalami kenaikan harga. Untuk harga selada berkisar Rp35.000 per kilogram. Sayur sawi yang berada pada harga normal pada angka Rp5.000 kini naik hingga Rp12.000 per ikat. Selain itu, untuk sayur bayam per ikat berada pada angka Rp2.000. Kalau petani nggak naikkan, biasanya jarang tergantung jam naikkan sekian jarang nggak itu. Ya pokoknya ya genggam banget. Terakhir nih, harapan yang Mas selaku petani ini. Iya. Harapannya Pada pemerintah mungkin. harapan petani ini ya dari pemerintah ya ada solusi gimana solusinya kalau musim hujan terus sampai nggak maksudnya itu nggak kebanjiran daerah sini lah maksudnya daerahnya agak rendah kan. Nah, kalau kemarau ada airnya gitu, airnya ada gitu, manfaati untuk tanam gitu. Jajan, TV. Oh, nah itulah. Kalian sudah lihat kan bagaimana dampak dari perubahan iklim itu sendiri terhadap kegiatan ekonomi, ya kan? Terhadap kegiatan ekonomi. Nah, sekarang coba kalian buka karakteristik dari khas Indonesia. Jadi perubahan iklim yang mempengaruhi itu dari kondisi geografisnya Indonesia. Nah, perubahan iklim dan faktor-faktor penyebabnya. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengetahui perubahan iklim dan faktor-faktor penyebabnya. Kemudian gejala yang menunjukkan adanya perubahan iklim. Yang ketiga, dampak perubahan iklim terhadap lingkungan ekonomi dan masyarakat. Yang keempat, mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim. Yang terakhir, kerjasama global dalam mengatasi perubahan iklim. Tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Nah, yang pertama tadi kembali kita bahwa perubahan iklim adalah perubahan signifikan dalam pola cuaca jangka panjang di berbagai dunia. Tadi sudah disebutkan bahwa perubahan
seperti cuaca yang berbeda di Batu Raja. Di sini hujan lebat, di seberang SMP 1 masih panas, gerimis tidak. Kalau dia iklim itu secara global atau menyeluruh? Secara menyeluruh, ya. Ciri utamanya adalah kenaikan suhu rata-rata global, perubahan pola curah hujan, dan peningkatan frekuensi cuaca ekstrim. Seperti yang terjadi sekarang, ini adalah merupakan salah satu dari ciri perubahan iklim. Suhu rata-rata global, kadang panas kita merasakan. Kemudian terjadi cuaca ekstrim dan perubahan pola curah hujan. Harusnya ini udah bulan September ya. Ini bulan September adalah bulan peralihan ya. Sudah mulai nanti di bulan Oktober, November itu adalah sudah mulai musim apa kita? Musim penghujan. Lanjut. Gejalanya, nah itu suhu rata-rata bumi mengalami peningkatan secara bertahap. Apa sih yang menyebabkannya? Apa yang menyebabkan suhu rata-rata bumi itu terjadi? Bisa itu disebabkan karena benar lapisan ozon yang sudah mulai menipis. Apa penyebab lapisan ozon yang sudah mulai menipis? Apa lagi? Efek rumah kaca. Kemudian pencairan es di kutub. Karena lapisan ozon yang mulai menipis, terjadinya pencairan es di kutub. Gletser dan es di wilayah kutub mulai mengalami pencairannya. Akibatnya apa? Naiknya permukaan air laut. Adanya daerah yang tenggelam. Ada wilayah atau pulau yang tenggelam dan ada pula pulau yang muncul. Kemudian perubahan pola cuaca, peningkatan kejadian cuaca ekstrim seperti badai, banjir, dan kekeringan. Seperti yang kemarin terjadi kita di Batu Raja, terjadinya cuaca ekstrim, angin kencang, ya kan? Nah, sesudah hari kencang itu cuaca tiba-tiba panas teriknya. Itu adalah merupakan salah satu cuaca ekstrim. Lanjut. Dan nah, ini dampak dari perubahan iklim ini adalah hilangnya habitat sauvalia, kerusakan ekosistem itu bagi lingkungan. Seperti yang baik bangga dampaknya terhadap masyarakat, ketersediaan Andre. Migrasi itu apa? Kemudian dampak terhadap ekonomi apa? Nah, yang ini yang nanti kalian bahas. Dampak perubahan iklim ini nanti kita akan bagi menjadi 4 kelompok, ya. Ada kelompok yang membuat tentang dampak di daerah pegunungan, daerah pedesaan, daerah perkotaan, daerah tepi pantai. Nah, ini penyebabnya tadi adalah gas rumah kaca, adanya penggundulan hutan, kemudian polusi industri. Ini kembali dengan penggundulan hutan. Setuju tidak sih kalian ketika yang terjadi di daerah Bogor kemarin itu ada tempat wisata? Kalian lebih setuju dengan tempat wisata ataukah kalian lebih setuju dengan tetap adanya hutan? Coba, siapa yang pro dengan wisata dan pro dengan hijau? Penghijauan. Hijau.
Ternyata, tetapi walaupun kita plot tapi yang namanya hijau, tetap saja mereka mencari yang namanya cuan kata mereka ya. Nah, pengurangan emisi gas rumah kaca melalui penggunaan energi terbarukan, rehabilitasi dan efisiensi energi, kemudian adaptasi pembangunan infrastruktur, tahan cuaca ekstrim, ketahanan dan pendidikan masyarakat. Ya. Nah, kerjasama konferensi perubahan iklim, perjanjian internasional dan negara-negara berkomitmen menurunkan emisi seperti yang sekarang ini adanya gerakan penanaman 1000 pohon. Oke, sebelum kita lanjut dengan punya kuis, silakan kalian buat kelompoknya. Kita harus 20 ya, 4 kelompok 5-5 artinya. Ayo cepat. Ada beberapa pindah ke sana. Nah, satu barisan, pindah ke situ. Ayo cepat. Ada keliling ke belakang, itu ada ke belakang situ, ada ke sana. Oh, ke depan sini, bandar Andre ke sini. Ya, ke situ. Ini satu, sini lagi, ke sini satu, ke sini satu. Ayo cepat. Ini ke sini, bukan kok ke belakang ke sini. Dengan apa? Kenapa? Mereka berdua ini ganteng-ganteng. Kenapa? Ayo kamu, Budi. Kalau kita Budi, apa ke situ? Itu? Ayo kamu bagi satu-satu. Ya, kalau mau ke sini atau belok? Ayo cukup. Ini adalah kelompok pegunungan. Ini adalah kelompok pantai. Ini ada belakang sini ya. Ke situ. Ini adalah kelompok pedesaan dan itu adalah kelompok perkotaan. Oke? Tugas kalian. Bahasanya antara kamu berdua. Bahasanya lah. Sikap bagi dua. Bagi sama-sama. Kalian membahas dampak perubahan iklim terhadap kalian buat. Ini daerah pegunungan tadi kan? Ya. Jadi kalian buatkan dampak bagi masyarakat pegunungan terhadap bagian dampak perubahan iklim pada masyarakat pegunungan. Nah, itu dengan 3 aspeknya itu, 3 aspek kehidupan. Begitu juga dengan yang ini tadi, apa tadi? Pantai, dari masyarakat pantai, bagaimana dampak perubahan iklim itu, masyarakat pantai itu perubahan iklimnya terhadap aspek ekonomi, sosial dan budayanya. Begitu juga dengan masyarakat perkotaan dan yang di belakang pedesaan. Kerjakan di buku catatannya. Ayo cepat. Kerjakanlah di buku catatan. Catatan mana? Kok kompor catatan enggak kemarin? Kok kompor catatan enggak kemarin? Kalau itu di catatan kok mana akan? Tadi kan sudah dibagi ke catatan sama masyarakat pegunungan. Bagaimana dengan budayanya terhadap perubahan iklim? Budaya itu dengan yang sama nih itu. Bisa dengan baju itu kan budaya. Tiba-tiba dengan perubahan iklim yang ekstrim kan dia yang biasanya selalu dingin di daerah pegunungan tiba-tiba pakai baju KTB. Tahu kan KTB? Dengan baju tank top. Itu kan sudah itu merupakan salah satu perubahan iklim.
terhadap budaya masyarakat di pegunungan. Kemudian bagaimana perubahan budaya ini bagi masyarakat di perkotaan. Apa yang akan mengambilnya? Harus ada 3 ya, ekonomi, sosial, dan budayanya. Ekonominya dengan mata pencarian, sosialnya dengan hubungan masyarakatnya, nah budayanya. Ayo boleh Pak. Iya, masyarakat apa ini? Pedesaan. Iya, karena perubahan iklim itu mempengaruhi terhadap ekonomi, sosial, dan budaya bagi masyarakat pedesaan. Ekonominya penuh kekeringan, iya kan? Akhirnya mereka lari kalau ya, lahan banyak yang kering, akhirnya mereka lari ke kota untuk mencari jauh nih, mencari air di perkotaan, mencari mata pencarian lain kan. Nah, kemudian bagaimana lagi dengan budaya masyarakat pedesaan? Ada perubahan iklim, pemanasan global, cuaca ekstrim. Nah, bagaimana dengan budaya? Bisa kan? Boleh kan? Palawija tanaman tanaman palawija itu kayak mana sih? Tanaman palawija itu kemana sih? Sesudah mereka tanam padi, kan? Ada nggak? Nah,
Gak masalah, kulitku tetap terlindungi. Nivea Extra Bright Vitamin Serum dengan SPF 50 dan Triple Bright. Power, bantu menutrisi kulit hingga ke dalam. Kulit tampak lebih bening maksimal. Nivea Extra Skin. Lima menit lagi ya. Iyalah, kita kan mau presentasi. Oh, ini nanti iyalah. Rempahnya nasa perlu.
mengakibatkan banyak banjir, mengganggu aktivitas ekonominya. Oke, lanjut. Masyarakat pegunungan, lanjut. Nah, silakan. Ayo cepetan, nanti kita mau sedikit kuis. Kami dari kelompok masyarakat pegunungan ingin memberitahu hasil diskusi kami tentang dampak perubahan iklim di masyarakat pegunungan. Lanjut. Budaya pakaian masyarakat harus menyesuaikan pakaian yang mereka pakai dengan cuaca. Ya, masyarakat harus beradaptasi terhadap cuaca peningkatan penyakit. Ekonomi gagal panen dan kopi sayur-sayuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa jadi seperti ikut perang? Siswa yang bersuaranya, yang lainnya menginginkan kerja. Kalau nanya ya masyarakat pedesaan. Good ya. Ayo, majulah. Akan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya udah. Kami dari kelompok masyarakat pedesaan Kami dari kelompok masyarakat pedesaan menyampaikan hasil diskusi kami. sampaikan hasil diskusi kami. Ya. Ayo sampaikan mas diskusi kamu. Bosan kan lah kayak orang sampai begini bukan? Satu, kekurangan air yang akan menyebabkan gagal panen dan harga sayur akan menaik drastis. Melambatkan. Dua, kekurangan air bersih. Tiga, perubahan iklim juga dapat menyebabkan kebakaran hutan. Terus? Sudah? Itu apa jawabannya? Lanjut terakhir di masyarakat. Demikian presentasi dari kami. Nah, silakan Dan dulu. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir masyarakat.
penting Kamu baca jawabnya Boleh undang dulu. Yang sempat tadi kosong ini bawa beng-beng ke bawah tadi nih. 5 pertanyaan nanti 5 beng-bengnya. Oh, siapa lah yang nanti kosong beng-beng dulu ya? Tanya siapa itu? Ya, carikan dulu rewardnya bagi yang bisa menjawabnya. Ini kalau belum datang kan? Belum datang ini atau? Itu ya. Carikan dulu ada beng-bengnya. Nanti tugas kalian di rumah berkelompok, kalian membuat di kanvas berupa poster tentang perubahan iklim atau bagaimana dengan yang berbau perubahan iklim. Bisa? Bisa kan? Kalian buat di kanvas, dikirim nanti via WA ibu. Ada kan nanti di grup. Ada beng-beng. Oh, ada kakek beng-beng. Tidak kakek coklat. Itu utang dulu ibu. Bisa kasih dari sini. Tidak siap ibu hari ini. Oke, lihat semuanya. Apa yang dimaksud dengan perubahan iklim? Perubahan pola cuaca dalam jangka panjang. Kita lihat Najwa ya. Oke. Apa namanya? Najwa. Tukang itu tukang itu. Bukan pelajaran ibu lagi kan? Ingatkan tukang ibu bayar ngomongnya. Pertanyaan kedua. Yang sudah tidak boleh lagi. Apa gejala dari perubahan iklim? Sesuai. Tunjuk tangan. No, yang masih dalam lagi. Citra. Apa? Peningkatan rata-rata global. Jawab, borong, potong. Oi. Lanjut. Apa dampak perubahan iklim terhadap lingkungan? Apa dampak perubahan iklim terhadap lingkungan? Siap dia? Video. Sepertinya jawabannya salah. Oh, ini ya kan? Kenaikan? Ini tadi jawabannya. Kenaikan permukaan air laut. Dampak perubahan iklim terhadap lingkungan. Ada bola nyorong nih. Yang ketiga, 4. Apa penyebab utama perubahan iklim? Perubahan utama. Apa? Akan jawabannya. Kita lihat. Pada apa Bandar?
Siapa yang jenazah? Citra? B. Mengurangi emisi dengan energi terbakar. Dipandang? Hah? D juga. Ya, yang benar adalah Citra. Sudah gimana apa? Oke, terima kasih semuanya. Tugas kalian sudah paham tadi? Kalian kelompok inilah kalian bikin kaifah berupa poster tentang dampak perubahan iklim, gambar Canva deh. Ngomongin tak mana ya? Kita cari di Canva ya. Tapi ini nanti kalian mencari sendiri ya. Poster dampak perubahan iklim. Nah, bisa kalian lihat itu. Bisa lihat? Bisa kan? Kalian buat posternya. Nanti kalian kirim. Kalian kirim via WA dengan ibu. Siap? Oke. Thank you. Oke, silakan. Terima kasih.